melaksanakan, yaitu yang kami sebut dengan TPK, tim pelaksana kegiatan. Mereka kan sumber dayanya atau kemampuannya tidak semuanya kelasnya itu kelas yang memang bagus ya untuk melaksanakan satu kegiatan pembangunan. Jadi tidak aneh Pak kalau misalkan pengecoran di kampung-kampung itu umurnya baru setahun sudah hancur gitu. Begitu. Sementara duit dari negara untuk rakyat, tapi rakyat suruh bayar pajak lagi Pak. Ini juga mohon solusinya. Terus yang kedua terkait dengan operasional, ini jalan kadang-kadang kita di lapangan juga banyak kebutuhan operasional yang harus kita keluarkan terkait dengan banyaknya tenaga kerja yang tadi yang Pak Robert sampaikan, karena memakai tenaga lokal itu juga harus kita biayai Pak. Sekarang ini ukuran tukang aja udah 120.000 Pak per harinya. Ini juga harus kita operasionalkan. Kalau kita ambil ke dana desa itu bagaimana solusinya begitu? Sedangkan masyarakat juga butuh dengan dengan operasional tersebut. Sehingga kami juga agak kesulitan apa memang itu bisa dibiayai dengan dana tersebut atau seperti apa solusinya. Ya itu saja Pak, terima kasih. Kami sesungguhnya secara pribadi mendukung revolusi yang dilakukan oleh Menteri Desa, transfer itu langsung kepada desa. Tapi masalahnya adalah kemudian itu harus berubah regulasi, berubah undang-undang yang membutuhkan 560 anggota DPR RI. Tapi sekali lagi itu adalah sebuah terobosan dan kami mendukung tahapan yang dilakukan dana desa kepada transfer kepada desa. Selama ini ada banyak kendala. Mungkin tadi Pak Menteri menyampaikan kita berharap bahwa kendala itu bisa dimenyelesaikan agar kemudian bisa lancar transfer itu kepada daerah sampai kepada desa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan desa model, kami amat sangat berharap sekali Kementerian Desa punya desa model, sehingga kami yang ada di desa agar bisa belajar kepada desa yang kemudian dijadikan percontohan, dijadikan model terhadap seluruh regulasi yang ada, termasuk penerapan Undang-Undang 6 tahun 2014. Kalau kemudian ada desa model itu sudah dilakukan, kami akan belajar sehingga kami mengikuti apa yang kemudian menjadi sebuah ketetapan, baik itu dari undang-undang maupun dari regulasi yang lainnya. Terima kasih Pak Menteri, selamat berjuang. September itu belum. Efektivitasnya sudah sampai pada 100% penyaluran dana desa. Kalau ada penggunaan yang belum digunakan di level desa, kalau dari pemerintahan pusat sudah 100%. Kalau dari desa yang belum ada masih diberikan toleransi waktu sampai bulan Maret tahun ini. Itu adalah perintah dari Undang-Undang APBN kita 2016. Secara efektif, Anda bisa lihat sendiri, misalnya di Kabupaten Bogor, semua sudah menggunakan itu. Tidak ada persoalan. Pengawasan penggunaannya ini ada di mana? Pengawasannya tentu ada di kementerian. Kami punya Pokja yang mengawasi, monitor setiap hari pergerakan penggunaan dana desa. Sekaligus juga ada pendamping desa. Ada pendamping yang sebelumnya kita rekrut ini adalah fasilitator ex-PNBM yang masih kami berikan waktu sampai tahun lalu untuk mendamping untuk menjadi pendamping desa-desa itu sudah ada Faskap, fasilitator kabupaten juga melakukan monitor dan pengawasan. Kemudian juga dibantu oleh BPKP. BPKP disebar di seluruh Indonesia untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dana desa itu. Kemudian dari BPK juga, karena pelaporan dana desa itu adalah langsung diaudit oleh BPK. Kemudian juga ada BPMPD atau Bapermas di masing-masing kabupaten. Itu juga ikut mengawasi. Jadi banyak pihak yang mengawasi tentang penggunaan dana desa. Selain itu juga para aparat hukum juga tentu sama-sama mengawasi, dan bahkan di Kabupaten Bogor ini Kajarinya melakukan semacam bintek, perkumpulan yang menjelaskan tentang penggunaan dana desa. Saya kira itu langkah-langkah preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif.
yang dilakukan oleh semua pihak. Tapi di kan kepala desa belum adanya fasilitator pendamping itu khawatir. Ya itu minta sama gubernur sini dong, jangan minta sama saya. Itu dananya dana dari pusat tapi dana dekor. Minta gubernur supaya dipercepat. Pak, kalau bisa terkait revisi undang-undang sendiri apa kendala? Undang-undang itu tidak gampang ya, revisi butuh harmonisasi politik yang terus-menerus harus kita lakukan secara konsolidatif. Kalau merevisi PP kami sendiri yang akan revisi, itu lintas kementerian nanti yang akan revisi. PP yang kita revisi terlebih dahulu. Poin-poinnya? Poin misalnya tentang 3 tahap, atau 1 tahap atau 2 tahap. Kemudian tentang rekening langsung ke desa tadi yang disampaikan itu. Misalnya tentang sekarang 90-10 rata flat seluruh penggunaan dana desa yang 10% merhatikan 4 komponen, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan letak geografis yang sulit itu, yang 10%. Ada beberapa yang memang kita harus lakukan harmonisasi terhadap regulasi kita. Pak, ini agar penyaluran dana desa tidak kembali telat di tahun 2016 gimana? Ya, perlu Anda tahu bahwa ini kan masa transisi kemarin 2015 ya. Kementerian kita ini baru istilahnya berdiri itu bulan Juli. Juli itu baru selesai penataan nomenklatur. Relatif cuma 4-6 bulan bekerja. Masih harus menyalurkan dana desa 20,7 triliun. Masih dana kementerian juga dan lain-lain. Itu juga salah satu transisi ini berhasil kita lalui. Dari sana sini pasti ada kekurangan, dan kekurangan itu akan kita perbaiki di tahun 2016. Salah satu poin penting kenapa menjadi terlambat. Pemerintah pusat tidak terlambat. Yang menjadikan agak lambat adalah lagi-lagi di kabupaten maupun kota yang memang lambat menyalurkan ke bawah ini, ke desa-desa. Banyak aturan memang, ada RPJMdes, ada APBdes. Itu banyak aturan, aturan itu nanti 2016 ini akan kita pangkas semua menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Sudah kita berikan template sebetulnya kepada masing-masing bupati seluruh desa, sudah kita surati. Bagaimana cukup 2 lembar misalnya untuk program-program pemerintah desa. Termasuk juga pelaporan dana desa itu cukup 2 lembar saja. Penggunaannya apa, outputnya apa, selesai sebetulnya. Kita semua punya trust lah antara satu dengan lain supaya dana ini terserap dengan baik dan cepat digunakan. Yang penting bangsa kita ini harus membudayakan tentang saling percaya antara satu sama Menteri. lain. Tapi Pan RB mendapat catatan bahwasannya Kementerian Bapak masuk 5 pandemi. Saya nggak mau jawab, males. Tahu nggak, males. Udah nggak usah dijawab soal itu. Off the record. Close. Itu maunya sendiri, nggak ada arahan resmi. Dan dia umumkan 2 kali. Kurang ajar. Makanya disebut profesor kreatif. Iya itu akan gini. Pengurus jalan total, ada mitigasi total. Jangan dipecah-pecah hutang, mau apa nggak boleh lagi. Ya. Ada dana PAD, ada partisipasi pada masyarakat. Iya. Saya jadi dipecah. Ini jadi dua ya. Terus jalan lingkungan, posyandu, itu bukan bicara sehat. Nanti difokuskan Pak ya, siap. Tahu kan bisa. Ini semuanya terbungkus ya. Sulit. Jadi ada kegiatan usaha yang dikelola lembaga desa, banyak seperti masih Jalan ya, semangat pinjamnya. jalan.
kedalaman berapa, segala macam, lebarnya berapa, silakan. Fokus pekerjaannya jangan dipecah-pecah, fokus satu pekerjaan. Dan yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Kades ini, nanti pekerjanya masyarakat sini. Jangan ngambil yang desa sebelah. Fokus pekerjanya, tukangnya, segala macam, fokus masyarakat sini. Nah, beli batunya, beli semennya, beli batu merahnya, pasirnya juga dari sini. Jangan yang lain-lain. Kecuali memang nggak ada. Kalau tidak ada, boleh dari desa yang lain. Tapi kalau di desa ini sepanjang masih ada, belilah di desa. Sehingga uang itu muter di desa, tidak ke luar desa. Bahkan jangan sampai uang ini muternya balik ke kota lain. Nggak ada gunanya. Uang ini diperuntukkan untuk desa. Ya kalau misalnya desa Sukamana ini Sukamana, uangnya muter di sini. Tidak boleh ke desa Sukamana yang lain, ke kecamatan lain atau bahkan kembali kota Bogor. Tidak boleh. Semua harus uang berputar di desa Sukamana supaya berputarnya di desa. Saya lihat BUMDesnya sudah bagus, ditingkatkan saja BUMDes itu. BUMDes kalau bisa fokus juga Pak. Fokus pasar desa, udah pasar desanya yang dibesarkan. Ini bagus, kita apresiasi BUMDesnya sudah berjalan dengan baik. Kita nanti ini tolong Pak Taufik catat semua, teleponnya Pak Kepala Desa sama Pak KPMPD Kabupaten Bogor, BUMDesnya namanya apa? Nanti kita kumpulkan. Yang mana yang paling bagus dan memungkinkan kita dampingi. BUMDes. Kabupaten Bogor, BUMDesnya ini laporan terbaru sudah 123 yang punya BUMDes dari 416 desa. BUMDesnya 123. BUMDes 123 ini ya memang ada yang maju, ada yang belum maju, ada yang masih keturunan. Nah sudah maju misalnya seperti ini terus kita kembangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, BUMDes itu kalau kita kembangkan di masing-masing desa hasilnya akan progres. Dan dari dokumennya begini, katanya begini, biar masyarakat tahu bahwa pemerintah sudah memberikan dana desa. Ini komitmen pemerintah kepada masyarakat desa kita, kepada desa-desa kita, kepada masyarakat kita semua, bahwa pemerintah memperhatikan desa-desa kita seluruh Indonesia. Di total seluruh Indonesia ini kita berikan dana desa. Ini sekali lagi komitmen pemerintah, bantuan pemerintah yang harus semuanya didukung bersama-sama. Dan masyarakat tahu semua, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua harus tahu. Ibu, apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini keterlibatan ibu-ibu dalam proses pembangunan desa seperti ini. Tidak hanya menyanyi bagus, masak-masak bagus. Tapi keterlibatan ibu-ibu dalam rangka yang lebih kualitatif, dan itu misalnya ikut memikirkan program desa. Saya kira karena peran perempuan dalam konteks pemberdayaan desa itu menjadi salah satu amanat undang-undang desa, melibatkan perempuan, tokoh-tokoh masyarakat. Ini harus kita jaga terus-menerus supaya kekeluargaan di desa ini menjadi tumbuh kembali, kegotong royongan menjadi bagian dari tradisi dan budaya kita. Harus kita gelorakan kembali semangat gotong royong bersamaan. Bahasa sekarang swaklola itu, tapi rohnya sebetulnya adalah gotong royong. Meskipun ini Bogor sudah lebih perangkat desa kita semuanya semangat, tentu terus-menerus kita butuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz. Seraya mengangkat ketemuan kita menjadikan pertemuan yang sebelumnya kita awal doa dari Bismillahirrahmanirrahim. Iya dalam kedua nasta'in ihdinas siratal Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Pak, lihat ini 1, 2 lagi 1, 2. Oke. Pak. 1, 2. Oke, sip.
Ya. Teman-teman dari kelompok masyarakat sipil dan beberapa penggiat desa bisa hadir pada kesempatan yang baik. Karena itu dalam beberapa diskusi kecil dengan Pak Menteri di level masyarakat sipil berkolaborasi dengan kementerian khususnya terkait dengan bisa membangun Indonesia. Pada kesempatan nanti setelah Pak Menteri memberikan pengantar, sebenarnya sedikit di tingkat kabupaten dan provinsi, hasil survei itu menunjukkan komitmen mereka untuk membangun desa itu nol, mendekati nol. Teman-teman NGO, LSM, masyarakat sipil, dan wartawan, rupanya pada sibuk semua. Akhirnya baru terlaksana hari ini. Tadi sudah disampaikan intinya bahwa saya ingin membentuk semacam Pokja masyarakat sipil untuk membangun desa. Kemudian yang ketiga adalah kita bentuk Satgas Dana Desa. Tiga itu yang menjadi agenda dalam waktu yang sangat dekat ini. Tentu tiga-tiganya juga saling dekat. Kedua yang untuk Pokja mengenai masyarakat sipil, desa ada lagi misalnya. Banyak data yang tidak sinkron, sehingga dalam menentukan kebijakan juga kadang-kadang juga tidak relevan, tidak pas. Mulai dari diskusi kita berbagai macam forum yang kita selenggarakan. Cuma kalau kita bicara desa hampir tidak ada ujungnya. Ujungnya kemana sih? Hampir tidak ada. Selalu ada muaranya banyak temuan-temuan. Karena perjalanan intelektualisme jalanan itu sebetulnya temuan lapangan itu. Saya sebut intelektualisme jalanan. Karena itu hari ini adalah Pokja khusus masyarakat sipil untuk Desa Membangun Indonesia, untuk DMI. Dan ini siapa-siapa yang masuk di Pokja itu. Lalu kemudian rekomendasi apa lagi yang mesti disampaikan atau ditelurkan? Ya kan memang isinya menarik bagi birokrat. Ini kan harus dibikin. Kemenarikan itu dibikin dua sisi. Sisi teman-teman juga menarik, sisi birokrat juga menarik. Biar misalnya, apa sih keterlibatan perempuan itu, emansipasi perempuan segala macam. Ini bagi birokrat di sini nggak akan menarik sama sekali program. Tapi mungkin dikemas dalam bentuk yang lain, mungkin akan menarik. Karena kita percuma juga kita kerja, misalnya. Kebetulan kami mulai 2010 hingga 2014 dana dari pemerintah Kanada sebesar 350 miliar untuk ke Jawa Timur dan Makassar menjadi problem temuan kami selama 4 tahun. Satu soal keberlanjutan. Keberlanjutan menjadi isu yang sangat penting karena oleh sekian macam inisiatif yang muncul di level desa. Seakan-akan kemudian seluruh kegiatan yang terkait dengan percepatan inisiatif-inisiatif yang bermuara kepada partnership menjadi penting. Ini yang menjadi isu kedua. Bersama untuk mensupport kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya kira itu Pak Menteri untuk sementara. Pak Dirjen, Pak Dokter, kamu sekalian, merupakan sebuah kehormatan buat saya tidak pernah membayangkan saja saya juga harus tawaduk untuk tetap ikut arus bagaimana pengembangan desa dan masyarakat tertinggal di Indonesia ini bisa dilakukan oleh kementerian ini. Bapak sekalian saya hormati, saya ingin masuk pembahasan kita ini ingin memancing diskusi dari Undang-Undang tentang Desa tahun nomor 6 tahun 2014 ini saja. Kalau kita lihat salah satu pasal di dalamnya, pasal 78 kalau tidak salah, itu ayat 1 mengatakan bahwa tujuan desa itu kan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan menyatakan bahwa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa itu maka terdiri dari kebersamaan, gotong royongan.
dalam konteks ini maka pelibatan masyarakat sipil ataupun masyarakat akademisi di dalam proses membangun desa yang tadi nah dalam konteks itulah maka terkait dengan fungsi kementerian, maka sebelum kita membreakdown 9 item yang sudah diidentifikasi, mohon maaf saya sejak awal tidak ikut ada korelasi antara 9 item dengan dengan Wali Songo 9 gitu. Atau dengan simbolnya NU saya tidak tahu. Nah, ya. Atau kayak gitu. Atau emang segala sesuatu memang Pokja nanti itu harus juga merumuskan kira-kira dari seluruh persoalan itu yang akan diselesaikan itu mana dulu, mana hulu, mana hilir, mana yang lebih prioritas, mana yang tidak lebih prioritas. Nah, sinergisan antara desa dengan isu yang lain, sehingga urusan desa kayak hanya desa berusaha untuk melakukan upaya yang serius bahwa persoalan desa adalah persoalan yang Pak Andrianov tidak cukup mengafirmasi terkait dengan nawacita ketiga soal membangun Indonesia dari pinggiran dan desa. Faktanya yang terjadi sesungguhnya dokumen RPJMN bagaimana isu desa ini menjadi mainstream bersama. Ini sekedar ini aja bahwa sebenarnya PR kita banyak dan terima kasih. Nama saya Budis dari Kapal Perempuan. Sebenarnya banyak yang ingin direspon, misalnya kesiapan masyarakat dan aparatur desa. Tapi ketika Pak Menteri bilang 100% infrastruktur juga agak buyar ya. Saya bikin. Tapi bagaimana? Saya ingin menyampaikan sebenarnya problem aparatur desanya. Bagaimana akan membangun infrastruktur ya jika aparatur desanya sendiri saja tidak ada, tidak siap. Sebenarnya menurut saya tidak jelek-jelek amat karena kemarin salah satu yang diadvokasikan oleh ibu-ibu di wilayah Kepulauan itu adalah perbaikan dermaga. Jadi dermaganya itu sudah miring-miring sehingga kalau ibu hamil, orang tua itu susah gitu. Jadi itu memang ada satu sisi yang bisa menjawab problem dari suatu desa dengan perbaikan infrastruktur misalnya. Tahun saya ke sana berubah lagi sih BJS-nya. Nah ini kan sebenarnya problem yang harus juga dijawab oleh pemerintah sebelum berbicara tentang infrastruktur itu di samping yang lain-lain. Tadi bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahir Takaka dari Aman. Ada dua mungkin orang di kampus seperti saya ini, itu menggunakan ilmu pergi. Apa itu? Ilmu pergi itu SD masih di kampung karena ada SD di sana, SMP, SMA, kuliah karena dia mampu. Habis itu dia pergi tinggalkan kampung terus. Ilmunya nggak nyambung dengan ilmu yang di kampung. Ini tantangan kita membangun desa. Sama tentang tadi beberapa kewenangan, terutama salah satunya air misalnya. Bagaimana sih memastikan bahwa pemerintah kabupaten kepada air dan garam kemasan itu kemudian bisa memberikan kontribusi kepada kemakmuran rakyat di desa. Jadi gimana memastikan setelah undang-undang ini dibatalkan oleh MK, apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian? Sampai 70% orang tinggal di kota. Desa itu hanya jadi dan juga ya tempat berburu ataupun tempat ya wisata-wisata. Jadi orang dari kota ke desa untuk menikmati alam itu saja, ya. Ataupun untuk bukan saja di Indonesia, di hampir seluruh dunia juga, di Eropa sendiri juga begitu. Desa-desanya kosong manusia, orang pindah ke kota karena di desa semakin sedikit tenaga kerja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu, artinya mengembalikan desa itu berdaulat, mandiri, apalagi didukung oleh undang-undang desa sendiri. Dan banyak, ya sebenarnya karena undang-undang ini memang kami diinstruksikan untuk jadi intinya bahwa dana desa akan kita prioritaskan untuk membangun infrastruktur dan itu sifatnya adalah padat karya. Jadi seluruh pekerja itu diambil dari desa setempat
dan bahan-bahan bangunan juga diambil dari desa setempat kalau memang masih ada. Kalau tidak ada baru kita ambilkan dari desa di luar daerah itu. Misalnya untuk pekerjanya semuanya kita ambilkan dari daerah setempat. Misalnya untuk mengambil batu, pasir, batu bata dan lain-lain itu diambilkan dari desa setempat. Kecuali memang sudah tidak ada. Misalnya untuk beli semen, bisa diambilkan dari daerah lain, itu kecamatan. Jadi fokusnya adalah uang itu tidak lari ke kota, tapi uang itu betul-betul berputar di desa yang bersangkutan. Pertimbangan untuk infrastruktur kenapa Pak? Kenapa harus infrastruktur? Karena infrastruktur kan bisa mendatangkan tenaga kerja. Yang pertama itu, yang kedua bisa juga merespons terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dengan adanya infrastruktur maka keberadaan lalu lintas barang dan jasa itu menjadi lebih hidup, ada bergerak di situ. Itu fokusnya untuk tahun 2016 2016. aja. Kemudian pembangunan ekonomi masyarakatnya bagaimana? Iya Pak, untuk BUMDes misalkan. Nah, misalnya saya sudah siasati sebetulnya. Yang tadi untuk dana desa fokusnya semua untuk infrastruktur. Yang untuk pembangunan ekonomi masyarakat dari kementerian saya sudah siasati. Kita akan membangun beberapa proyek, membangun BUMDes, membangun UBK, usaha bersama komunitas dan ekonomi. Kita bikin pasar desa, pasar di kawasan pedesaan. Kita bikin koperasi desa. Itu semua sudah kita siasati. Tapi tidak banyak volumenya, tentu sangat terbatas. Misalnya kita bisa membangun 1.000 sampai 2.000 BUMDes. Itu luar biasa sudah itu untuk sebuah tahapan-tahapan tahun-tahun di kemudian hari. Itu contoh, sudah kita siasati, tidak ada persoalan. Dananya dari mana Pak untuk pilot project itu? Dan dari kementerian loh. Dari kementerian, bukan dari dana desa ya? Bukan dari dana desa. Kalau mengajak kementerian lain? Dengan BUMN, dengan kementerian lain kita juga punya kerjasama. Misalnya dengan Kementerian SDM, kemarin Menteri SDM bilang sama saya, dan sebenarnya kita sudah taken MOU sama SDM misalnya untuk membuat desa-desa berbasis energi. Sudah ada, nanti bareng bikinnya. Pertanian juga sudah taken. Jadi kementerian ini bisa kerjasama sekarang ini dengan 17 kementerian yang sama-sama kita bisa kerjakan beberapa proyek yang menyangkut dengan desa. Dengan BUMN juga sama. Saya kira itu. Jadi misalnya kemarin dengan BRI, dengan Bulog, itu bisa kita membangun pusat peternakan di berbasis transmigrasi, daerah-daerah transmigrasi. Kita bikin peternakan sapi di daerah-daerah transmigrasi. Itu contoh. Itu berhasil, sudah kita lakukan 2016 kemarin. Itu berhasil, itu bagus hasilnya. Contoh itu. Satgas dana desa itu kenapa Pak? Kita cicil, nanti kita launchingnya minggu depan. Ini dulu yang hari ini adalah kita bicara tentang Pokja masyarakat sipil. Iya. Kenapa kemudian Pokja masyarakat sipil ini Bapak pandang penting untuk kita begini, kita harus bersinergi antara pemerintah dengan para pelaku pemberdayaan masyarakat desa. Kita harus bersinergi dengan teman-teman LSM, dengan teman-teman yang bergelut di NGO. Kita harus bersinergi semuanya. Sehingga pikiran-pikiran pemerintah dengan pikiran-pikiran yang ada teman-teman di NGO itu sejalan. Ada masukan yang barangkali bisa direspon, itu menjadi take and give. Atau mungkin dua-duanya bisa saling melengkapi, komplementer antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang kan pemerintah masyarakat sipil itu tidak. Sekarang kita tidak ada dikotomi antara itu. Antara pemerintah dengan masyarakat sipil, LSM, NGO itu satu paket. Sehingga program yang kita telurkan, pikiran-pikiran dan rekomendasi kementerian yang kita telurkan itu betul-betul mencerminkan kebutuhan masyarakat kita, bukan semata-mata itu kebutuhan teknokratik kementerian, tapi berbasis kebutuhan, berbasis nilai-nilai strategis, berbasis nilai kebaharuan, berbasis nilai-nilai pemberdayaan yang memang khas LSM, khas NGO yang tidak dimiliki oleh pemerintah atau birokrat. Ini supaya nyambung di situ. Misalnya teman-teman LSM bicara mengenai desa adat, desa hutan, nyambung kita. Kita punya perangkat namanya perhutani, kita punya perangkat namanya Kementerian
lingkungan hidup dan kehutanan itu nyambung di sana semua, sehingga antara kepentingan masyarakat sipil dengan kepentingan pemerintah itu menjadi satu. Pak Marwan, tadi Pak Mas Huda mengatakan rendahnya komitmen BNPPD ya? Pasti, apalagi keberpihakan terhadap masyarakat desa masih memang perlu ditingkatkan. Nah, tetapi dengan adanya kementerian yang sekarang berbicara mengenai desa tiap hari ini, kalian nih tiap hari, ya kan? Mereka sekarang sudah mulai bergerak juga. Mereka tergerak juga, mereka ada perhatian meskipun harus kita dorong. Ini kita tidak bisa bicara sendiri, saya sebagai menteri di desa di sini tidak bisa. Ini juga harus berbicara dengan gubernur, bupati, wali kota. Itu anak buah kalian tuh, itu juga harus diberdayakan, harus bekerja sesuai dengan mainstream pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata menjalankan fungsi birokratik. Itu kira-kira. Dana desa turun kapan ya Pak? Dana desa sekarang siap nggak Pak untuk mengelola dana desa? Ya siap lah, masa nggak sih? Satgas kapan? Nanti dulu palanya, nanti ya. KR dulu. Maaf Pak, itu saya ada. Dana desa Pak. Tentunya itu akan kita kompensasi sebagai sebuah kerjaan tambahan yang berimplikasi kepada kinerja dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya menyampaikan pidato Pak Menteri secara khusus. Beliau berpesan bahwa kegiatan 2016 ini harus kita segera kawal sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang memang masih menjadi titik krusial yang harus kita lalui. Pertama adalah terkait dengan kegiatan refocusing. Kita memang sudah memiliki DIPA Indo, namun demikian Bapak Ibu sekalian, setelah kita review ternyata kegiatan yang kita laksanakan masih belum berbasis kepada kegiatan yang dimandatkan oleh satukan, kita coba untuk pecah-pecah. Kemudian yang berikutnya adalah, ini adalah himbauan kepada kita semua, kita harus mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang akan menjadi bagian penting dari kegiatan kita. Setelah kita melakukan refocusing, saya rasa ini merupakan satu pencapaian dari kementerian kita. Ini kita sudah dalam prosentase hampir 90% itu adalah sudah masuk ke dalam belanja publik. Hanya 10% yang itu digunakan untuk belanja pegawai. Saya rasa ini adalah sebuah prestasi yang mungkin adalah tidak bisa tercapai, sulit tercapai oleh KL apalagi oleh daerah. Di daerah kebanyakan adalah hampir 50% lebih rata-rata belanja itu digunakan untuk belanja pegawai. Kita sudah menggeser sampai 10%. Karena itu hal-hal yang sifatnya misalnya adalah dalam rangka pelaksanaannya melalui skema pengadaan barang dan jasa, mohon segera diberikan informasinya rencana umum pengadaannya kepada ULP, Unit Layanan Pengadaan. Kami sudah kemarin pada saat rapim kita sudah menghitung paling tidak sudah ada nilai 1,2 triliun yang kita sudah siapkan untuk pengadaan barang dan jasa tersebut. Marilah kita kawal sebaik-baiknya sehingga amanat dari Presiden yang diteruskan oleh Pak Menteri pada bulan Januari dan Februari ini kita sudah betul-betul sudah ada kegiatan yang memberikan efek kepada pertumbuhan ekonomi tingkat nasional. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang direview oleh BPKP yang mungkin adalah yang terkait dengan pembayaran yang terlambat, mohon segera dipersiapkan, jangan ditunda-tunda lagi. Yang keempat, Bapak Menteri juga minta kepada Pak Inspektur Jenderal harus lebih proaktif untuk mendampingi selama proses ini dan kalau perlu adalah ditungguin dan ditagih. Ini bahasa Pak Menteri artinya memang betul-betul kita semua harus proaktif. Kita semua adalah betul-betul ya kita tahu artinya pekerjaan yang harus kita lakukan tanpa misalnya adalah harus diminta lagi. Dengan demikian para penguji dari sisi akuntabilitas kinerja kegiatan kita. Kemudian yang kelima,
Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu problematika kenapa kemarin adalah kita masih menghadapi persoalan adalah kompetensi SDM dari pengelola anggaran. Mulai katakanlah dari bendahara, mungkin bahkan juga KPA, petugas SPM, Pokja, dan lain sebagainya. Ini yang memang harus betul-betul kita lakukan upgrading. Karena itu tadi kita sudah memiliki komitmen untuk memberikan fasilitas upgrading tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu kami akan secara berkala mengundang para instansi yang memiliki kinerja yang cukup bagus. Baik kinerja pengelolaan anggaran maupun mungkin kinerja pengelolaan kegiatan. Kalau pengelolaan anggaran, kalau kita lihat dalam daftarnya, PU itu adalah on the top list. Meskipun di bawah dari Polri yang serapannya hampir 99,4%. Sangat tinggi ya. Tapi mungkin kita nanti juga agak susah kalau misalnya Polri tanya serapannya gimana ini. Mungkin terlalu banyak sponnya itu ya. Nah, kemudian kan kebijakan bahwa para manajer, mulai dari middle manager adalah eselon 3 dan sedikit manajer tingkat bawah yang lebih taktis dan operasional, mereka harus memiliki kompetensi yang cukup terkait dengan penguasaan bagaimana pengelolaan barang dan jasa. Karena itu kami akan menyediakan pelatihan. Jadi adalah kewajiban dari Bapak Ibu sekalian untuk yang eselon 3 dan 4 untuk mengikuti pelatihan Barjas bagi yang belum bersertifikat. Namun demikian saya menitipkan bukan hanya mengikuti tapi wajib juga lulus. Jangan hanya mengikuti aja gugur kewajiban, nah kan nggak lulus ini, tidak. Nah ini yang kita harapkan sebagai bagian dari kita Bapak Ibu sekalian untuk terus membenahi dari sisi manajemen pengelolaan anggaran. Semoga tahapan-tahapan yang ingin kita tadi sudah saya sampaikan tadi, ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena ini adalah wujud salah satu komitmen bagi kita untuk memperbarui kinerja organisasi kita sebagaimana yang sudah kita deklarasikan dalam penguatan reformasi birokrasi pada tanggal 3 Januari 2014. Demikian, mohon maaf. Jadi moderator pada sesi yang berikutnya, yang pertama yaitu PMT Kasubdit Koordinasi dan Investigasi Pelaksanaan dan narasumber yang kedua Bapak Dr. Andasa kepada Dada kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sekjen, para dirjen, Ibu Dirjen, Bapak Dirjen, Kepala Badan Direktur, Penelakor, para pejabat staf ahli, para pejabat eselon 2, eselon 3, Pak Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia. Baik, kita langsung saja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa pada pagi ini kita dalam konteks secara umum adalah sosialisasi percepatan anggaran tahun 2016. Dalam konteks itu kita ingin melakukan pembelajaran dari teman-teman kita bagaimana manajemen pengelolaan anggaran. Dalam kita sudah mengundang teman-teman dari KL lain, yaitu dari PU, terus dari Kementerian Keuangan, dan juga dari pengelolaan manajemen pengelolaan anggaran, supaya pembelajaran yang sudah dilakukan dari teman-teman KL itu bisa juga dilakukan oleh kemudian kita. Baik yang pemirsa yang kemudian PU
yaitu Biro Perencanaan Anggaran PU, yaitu Bapak Dr. A. Hasanuddin ME. Kita kumpul bersama-sama untuk membicarakan sejauh mana efektivitas, sejauh mana reisra ataupun RPJMN yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas untuk dilakukan di daerah. Jadi dari hasil konrek ini biasanya konrek kami lakukan minggu depan, Pak. Jadi pada bulan Februari, mohon maaf, pada bulan Februari kita sudah melakukan konrek. Hasil konrek ini nanti akan dibawa sebagai pembahasan pra-RKP. Jadi ini sudah kita mulai 1 tahun sebelumnya, kita sebelum melakukan penjajakan tahun depan. Jadi untuk tahun 2017 kita sudah mulai tahun 2016 ini.